Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Huzana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pamulang. Saya merupakan mahasiswi semester 7 dari kelas 07 sampai 001. Nah, video vlog ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi tentang pengoperasian aplikasi Zahir. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya apa itu aplikasi Zahir, atau mungkin juga udah ada yang tahu apa aplikasi Zahir tapi nggak tahu gimana caranya untuk mengoperasikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Zahir, tentang gimana cara untuk mengoperasikan aplikasi Zahir. Nah, dan juga untuk memberitahu apa sih output dari aplikasi Zahir itu apa gitu, hasilnya itu apa gitu. Makanya teman-teman jangan lupa ya tonton video ini, ditonton sampai akhir. Halo semuanya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Zahir ya. Buat semua teman-teman yang nggak tahu apa itu Zahir, Zahir itu adalah software akuntansi online terbaik yang telah mengadopsi teknologi modern cloud computing berbasis web. Nah, untuk mengaksesnya juga, kalian tuh nggak perlu repot-repot ya, cuma perlu desktop komputer, laptop atau tablet, atau bisa juga dari handphone ya, yang tersambung dengan internet. Buat teman-teman ya, Zahir itu tuh sangat membantu kita tuh dalam memperbarui, menginput data, mengakses data keuangan dimanapun dan kapanpun. Jadi tuh kita bisa memberikan laporan keuangan kepada manajemen tuh lebih cepat dan lebih efisiensi gitu, lebih mempersingkat waktu. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita di sini kan udah saya buat nih tentang transaksinya nih. Saya bikin transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa selanjutnya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Zahirnya, lalu membuat data baru, lalu kita tulis, kita ketik semuanya berdasarkan dari yang dijelaskan di soal tadi ya, yang di soal transaksi tadi. Di sini kan tadi ada dijelasin nama perusahaan itu kan Miftah Travel. Nah, alamat perusahaannya Jalan Paliman Jaya 1C nomor 15. Terus masukin nomor teleponnya, terus masukin emailnya, masukin websitenya. Lanjut, kalau sudah kita pencet lanjutkan. Setelah itu kita ubahkan, kan tadi kan dijelasin kan di sana bulannya tuh periode akuntansinya kan bulan Januari 2021. Setelah itu kita pencet yang ada kolom tadi. Nah, pencet ini, lalu kalian bisa namain di situ, masukin di file mana terserah kalian, terus ganti namanya jadi nama perusahaan yang tadi, terus pencet save, terus pencet lanjutkan. Setelah itu akan muncul sesuai sama yang tadi kita isi ya, terus pencet proses. Oke. Nah, setelah itu kan di situ ada tuh keterangannya, jenis usaha. Kita pilih jenis usaha sesuai sama perusahaan kita tuh apa, cari jasa umum. Nah, setelah itu pencet OK, lalu pencet OK lagi. Nah, yang ada tulisannya USD itu kita ganti tuh kurs tukarnya jadi 15.000. Lalu pencet lanjutkan. Setelah itu selesai, tunggu sampai tampilannya berubah seperti ini. Nah, kita mulai transaksinya ya. Tulisan setting, terus ada saldo awal akun, saldo awal, terus pencet saldo awal akun. Nah, di situ kita tinggal masukin angka-angka sesuai dari informasi yang ada di perusahaan tadi ya. Input semuanya dari mulai bank, cash, dan lain-lain itu diisi ya semuanya sampai bawah, sampai nanti hasilnya 0. Kalau misalkan udah 0 baru rekam. Nah, setelah direkam, kita lanjut ke pencet setting, terus saldo awal, pencet saldo awal piutang usaha.
Setelah itu kita pencet baru, lalu masukin nama vendornya yang sesuai sama yang ada di soal. Satu-satu kita isi, mau diisi satu terus masukin transaksinya, atau mau ditulis vendor-vendornya dulu juga nggak apa-apa, bebas, nyaman kita aja. Terus pencet ya kalau udah. Terus kalau saya di sini bikin lagi baru, habis itu kita pencet nih, kita bikin yang kedua Bapak Jenny gitu. Lalu pencet rekam kalau udah. Nah, pencet ya. Setelah itu mulai itu transaksinya kita masukin. Pertama Bapak Jenny dulu ya, bebas mau Bapak Jenny atau Sinar Abadi bebas. Yang penting semuanya ke input Bapak Jenny nih pertama. Oke, tanggal transaksinya kita input yaitu tanggal 11 November 2020. Terus nomor invoice-nya itu nomor berapa, kan di situ ada INV strip 002. Terus nilai piutangnya itu berapa, yaitu 19.700. Setelah selesai lalu pencet rekam. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita pencet baru, masukin vendor yang kedua yaitu Bapak EPT Sinar Abadi. Lalu pencet setting, habis itu saldo awal. Jadi saldo awal hutang usaha, kita pencet baru, kita bikin nih baru. Terus masukin ya tadi, masukin dulu nih vendornya itu siapa, kita masukin PT Indojaya. Kalau misalnya nggak ada ya biarin gitu kan, tinggal pencet PT Indojaya, kita masukin tanggal transaksinya tanggal berapa, nomor invoice-nya apa sesuai sama yang ada di soal, dan juga nilai hutangnya berapa. Kita isi tren pembayarannya kan hari diskonnya itu 10, hari jatuh tempohnya 30, diskon awalnya 2%. Kalau misalkan udah, lalu kita pencet rekam. Setelah rekam nanti akan muncul seperti ini, lalu pencet baru. Kalau misalkan namanya nggak ada, kita bikin baru di situ, baru sesuai nama yang ada pada soal ya. Misalkan di situ kita ketik I003, namanya Bapak Ali. Terus tipenya vendor, jenis itu kita ganti jadi pribadi, jadi personal. Terus kita rekam kalau sudah. Terus pencet ya. Nah, setelah muncul kita oke, kita pencet oke. Lalu masukin tanggalnya sesuai yang ada di soal, nomor invoice-nya, terus nilai hutangnya kita masukin. Sama kayak yang tadi juga kita masukin tren pembayarannya ya. Setelah itu pencet rekam. Nah, ini saya ada yang salah nih, harusnya kan nomor invoice-nya INV 002 ya. Nah, kalian kalau misalnya ada yang salah bisa diedit aja, pencet terus edit, baru kita langsung ganti. Itu kalau udah langsung rekam. Kalau udah benar seperti itu, kita tinggal tutup. Setelah itu kita cari data kelompok harta tetap, cari yang paling bawah. Yang paling bawah tuh kayak ada gambar lemari itu tuh. Nah, pencet itu nanti kita pencet kelompok harta tetap ya. Di situ kan ada nama kendaraan roda 4 ya. Kan kalau misalnya itu 10 tahun ya umur ekonominya. Nah, kita ganti yang punya kendaraan roda 4 itu 8 tahun, kita ganti jadi 10 tahun. Kalau udah, pencet rekam, lalu tutup. Data lagi ya, data, terus namanya kita bikin aset, kelompoknya ada yang masih kesehatan, kita pilih itu, terus masukin harganya tanggal 2 bulan Februari 2020, harga belinya 2.575.000, kita masukin, terus nilai pilihnya 50.000, umur ekonomi 4 tahun, terus lokasinya kantor, kita itu semuanya. Setelah itu pencet rekam, terus lihat oke, terus pencet ya. Nah, udah muncul kan di situ semuanya. Lalu kita pencet kartu bank, kalau misalkan kosong tuh berarti kita belum bikin, kita kan baru mau bikin, pencet baru, terus nanti akan muncul di situ akuntannya, kita pencet bank, terus penerimanya kita pencet yang kotak itu, kita pencet kalau misalkan belum ada namanya kita bikin baru. Setelah itu kita import di situ tipenya others, terus ID-nya kita ganti jadi O001, perusahaannya dari Bapak Ahmad, tipenya jenisnya itu company, namanya IDR benar, terus lanjut rekam. Setelah lanjut rekam lalu pencet ya. Setelah itu kan udah muncul tuh di situ namanya Bapak Ahmad, lalu kita pencet. Nah, tanggalnya kita ganti, kita sesuaiin sama apa yang ada di soal. Tanggal 11 Januari 2021. Nah, namanya nih keterangannya kita ganti. Kalau misalkan udah, kita pencet kode, kita cari
kita cari sewa dibayar di muka, lalu masukin nilainya berapa ya. Kita masukin nilainya. Terus habis itu jangan lupa pencet di sebesar ini, kita pencet ya biar ada muncul biar keluar. Setelah dipencet baru pencet rekam. Setelah rekam, lalu pencet batal, lalu tutup. Selanjutnya kalau udah ditutup, kita ke penjualan, terus pembayaran piutang, pembayaran piutang usaha, lalu add data. Setelah itu jangan lupa gironya kita pencet, akun kasnya dari bank. Habis itu darinya kita pencet, lalu kita pilih PT Sinar Abadi ya kan. Lalu tanggalnya kita input sesuai sama yang ada di soal. Selanjutnya namanya diganti jadi pembayaran piutang sebagian dari PT Sinar Abadi. Setelah itu kita masukin nama invoice-nya, kan itu langsung ada kan invoice yang 001. Nah kita masukin, kita pencet. Nah lalunya kan 22.600 ya, tapi yang dibayar itu 11.950. Nah kita ganti tuh, terus jangan lupa sebesarnya kita tulis, terus oke, lalu masukin informasi transaksi gironya sesuai nama yang ada di soal. Di situ nama gironya kita ketik BG010023. Terus jatuh temponya jangan lupa diisi, manual juga lupa ya, kita ketik aja 20.01.2021. Terus nama banknya kita ketik, misalkan Bank BCA. Nomor akunnya kalau misalkan ada boleh input, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, lanjut. Terus pencet oke. Setelah itu pencet ya, pencet oke, lalu batal, tutup. Selanjutnya kita ke kas and bank, pencet kas keluar, lalu pencet baru. Lalu di situ kita kan udah tuh akun kas and bank, habis itu darinya kita lihat. Di situ kalau misalkan belum ada, kita bikin baru. Bikin baru, kita masukin kayak yang sebelumnya gitu, misalkan others 002 dari Bapak Dani. Terus kita masukin oke, terus kalau udah kita pilih, masukin tanggalnya kita masukin, kita input tanggal 16 Januari 2021. Terus memangnya juga jangan lupa kita ganti ya guys, ganti pembayaran listrik kepada, maksudnya kayak iya salah, hapus lagi, pembayaran listrik kepada Bapak Dani. Nah itu kontennya kita masukin, lalu kita cari pembayaran beban listrik, pencet oke, akan muncul gitu. Lalu kita save, lalu nilainya diisi dengan nominal yang ada pada soal, yaitu 1.100.000. rekam. Setelah itu batal, lalu nah udah muncul kan di situ ada 2 tuh, lalu ke tutup. Setelah tutup, kita ke penjualan, langsung ke pembayaran piutang usaha, add data, terus masukin akun kasnya bank, darinya Bapak Jenny, tanggalnya kita input, terus nomor invoice-nya kita masukin. Sekarang kita masukin yang invoice kedua yang dari Bapak Jenny tadi. Terus kita pencet saldo, terus jumlah yang dibayarkan tadi kan di situ 15 juta ya. Kita isi tuh ganti 15 juta, jadi dia bayarnya 15 juta doang. Terus habis itu sebesarnya jangan lupa dipencet. Kalau sudah, pencet rekam, batal, tutup. Setelah itu untuk write off itu kita ke penjualan, terus ke piutang usaha, kita klik. Habis itu kan ada tuh yang mau di write off kan yang Bapak Jenny tadi kan, pencet, terus pencet kanan, pencet write off. Nah kalau udah, kita isi tanggalnya, tanggal si write off ini ya, penghapusan piutang itu kita isi tanggal 25 Januari 2021. Penghapusan piutangnya itu kita cari di situ beban piutang atas lagi, terus pencet rekam. Kalau udah pencet rekam, kalau udah tutup semuanya. Nah transaksi selesai. Lalu untuk melihat kita kebiasaan apa enggak, kita ke laporan laba rugi standar, kita pilih periodenya. Terus kita input tuh Januari 2021, kalau misalkan benar semuanya kita pencet oke. Nah kita lihat nih hasil dari laporan yang tadi kita udah bikin ya, yang udah kita input. Karena kita nggak ada pendapatan ya, yang tadi kita awal kan transaksinya nggak ada pendapatan, ini main di situ minus, tapi balance, cuma minus aja di situ karena kita nggak ada pendapatan, semuanya pengeluaran. Oke semuanya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian di dalam video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang berbuat, saya minta maaf. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan hari-hari yang baik. Dadah. See you.